nasionalisme, tentara, ulama, dan santri. Umat Islam adalah arsitek utama dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan, di balik kedaulatan yang telah diraih bangsa ini, ada banyak ulama, tokoh agama, dan santri yang berperan besar dalam perjuangan. Sekedar contoh, Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1741 hingga 1743, Imam Bonjol dalam Perang Paderi 1803 hingga 1838, Kesultanan Aceh dalam Perang Aceh 1873 hingga 1910, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dalam Perang Banjar 1859 hingga 1906, hingga resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari pada 1945. Semua itu harus dicatat dengan tinta emas perjuangan bangsa Indonesia. Menurut sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara, ulama dan santri bersama pemerintah dan tentara terus bekerja sama dalam menumpas penjajah, mulai era Portugis, Belanda, hingga pendudukan Jepang. Kondisi penjajahan dan penindasan tersebut telah melahirkan pemahaman bagi rakyat Indonesia bahwa Islam identik dengan kebangsaan dan nasionalisme. Tulis guru besar sejarawan Universitas Padjadjaran itu dalam bukunya Api Sejarah 2009. Seperti apa peran laskar ulama dan santri dalam perjuangan bangsa Indonesia? Bagaimana laskar-laskar itu kemudian menjadi ruh terbentuknya Barisan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia? Mari telusuri dalam rubrik Ihwal kali ini. Dari Kitab Kuning ke Bambu Runcing. Pada era 1700-an hingga 1900-an, umat Islam selalu mengukir jejak penting dalam tiap episode kegigihan bangsa Indonesia. Perjuangan santri dan ulama terus berlanjut pada periode mempertahankan kemerdekaan. Dalam buku Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad 2014, Zainul Milal Bizawi menjelaskan Laskar Hizbullah dan Sabilillah menjadi salah satu bukti historis peran kaum santri dalam perjuangan. Laskar yang bermakna para tentara Allah itu memiliki semangat keislaman sekaligus kebangsaan yang tinggi. Sayangnya, peran mereka seperti hilang dalam buku-buku sejarah di Indonesia, padahal jasanya sangatlah besar. Keberadaan laskar-laskar Islam merupakan saksi sejarah di mana pesantren dan para santrinya memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hanya melulu belajar kitab kuning, tetapi juga berlumur darah perjuangan. Pada 13 September 1943, berkumpullah 10 ulama, diantaranya Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Adnan, dan Abdul Karim Amrullah. Para kiai dan santri menebalkan nyali, siap perang fisik melawan penjajah Belanda. Para ulama dan santri bersiteguh, tidak ada gunanya berdialog dengan Belanda. Itulah sebabnya jalan untuk menghadapinya hanyalah dengan angkat senjata. Dialog yang pernah dilakukan acap kali merugikan bangsa Indonesia. Penjajah enggan mengakui kedaulatan, namun jalan diplomasi dan negosiasi tetap dilakukan oleh para pendiri bangsa beriringan dengan perjuangan fisik. Para ulama lalu berkomunikasi dengan Jepang guna membentuk laskar untuk menghalau serangan sekutu. Jepang pun mendukung setelah melihat peran para kiai, santri, dan pemuda Islam yang cukup besar. Saat itu, Jepang sedang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Laskar Hizbullah akhirnya berdiri pada 4 Desember 1944. Laskar ini diinisiasi oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama yang kelak menjadi Menteri Agama. Wahid Hasyim sendiri terpilih menjadi Ketua Majelis Islam A'la Indonesia. Menurut Tempo, dalam Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebu Ireng, ia mendesak Belanda agar mencabut status guru Ordonansi 1925 yang membatasi aktivitas guru-guru agama. Tujuan dibentuknya Laskar Hizbullah adalah melatih santri dan pemuda secara militer untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka datang berbondong-bondong dari pesantren, masjid, surau, lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk rakyat jelata. Pada mulanya,
Jepang meminta Wahid Hasyim agar para santri melebur ke dalam Heiho sebagai serdadu cadangan yang akan dikirim ke Burma dan Kepulauan Pasifik untuk menghadapi Perang Pasifik. Sedang pada saat itu, Jepang sedang terdesak akibat berkonfrontasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Pasifik sejak tahun 1943. Namun, Wahid Hasyim menolak. Ia beralasan kelompok Laskar hanya akan digunakan untuk berjuang melawan penjajah Belanda di tanah air. Misi utamanya adalah kemerdekaan Indonesia, bukan membantu Jepang. Mempertahankan sejengkal tanah air akan memompas semangat jihad para santri ketimbang berdiri di barisan Jepang. Namun demikian, tentara Jepang tetap membantu melatih Laskar Hizbullah. Tujuannya untuk mencari simpati. Menurut Muhammad Abdul Aziz dalam disertasinya di Universitas Leiden yang kemudian dibukukan dengan judul Japan's Colonialism and Indonesia 1955, keterikatan Jepang kepada kelompok Islam dilakukan murni politis. Orang Jepang menganggap Islam sebagai sarana efektif menambahkan pengaruh ke masyarakat. Jepang juga melakukan modus yang sama dengan kelompok Kristen di Filipina. Hal itu dilakukan sebagai kendaraan untuk melakukan penetrasi ideologi ke Manila. Setelah Laskar Hizbullah terbentuk, para ulama segera mengkampanyekan ke seluruh Nusantara. Perekrutan laskar-laskar besar-besaran dilakukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lain. Koran Asia Raya pada 4 Desember 1944 menurunkan berita soal syarat-syarat menjadi anggota Hizbullah. Syarat-syarat tersebut antara lain permohonan kepada pengurus, mengisi form pendaftaran, dan mengantongi izin dari orang tua. Abdul Aziz mencatat latihan pertama Hizbullah dilakukan di Cibarusah, Bogor. Pesertanya sekitar 500 pemuda usia 18 hingga 20 tahun. Setiap pesantren se-Jawa dan Madura mengirim 5 orang utusan untuk mengikuti latihan tersebut. Pelatihan itu dipimpin oleh tentara Jepang. Alat tempurnya seadanya, bukan senjata api melainkan bambu runcing dan senapan kayu. Menurut Edi Ekatjati dalam bukunya Dari Pentas Sejarah Sunda, Sangkuriang hingga Juanda 2014, latihannya dari 28 Februari hingga 20 Mei 1945. Saat melakukan pelatihan militer itu, spirit juang para laskar dipompa oleh Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Beliau adalah santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng yang ditugaskan langsung untuk melakukan pembinaan mental. Mereka yang lulus pelatihan meraih surat pengakuan dari Hasyim Asy'ari yang saat itu menjadi ketua Masyumi. Majalah Suara Muslim Indonesia 1944 menulis, tiap-tiap anggota yang sudah dilatih hendaklah berjanji bahwa diri dan tenaganya diserahkan bulat-bulat pada Masyumi. Abdul Aziz mencatat jumlah Laskar Hizbullah mencapai 50.000 orang dan berjuang tanpa imbalan. Bandingkan dengan pasukan peta yang hanya 37.000 dan Heiho 25.000 orang. Dan mereka mendapat bayaran. Belakangan, Jepang enggan melatih Hizbullah lagi. Mereka rupanya mencium gelagat bahwa umat Islam ingin merdeka sepenuhnya dari penjajah asing, siapapun itu termasuk Jepang. Alhasil, pelatihan dengan melibatkan tentara Jepang hanya dilakukan sekali.